warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Pisangan Baru 07. Sekaligus saya mahasiswa PPG PAI Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang gak hadir? Ada 6 orang ya yang gak hadir ya? Oke, hari ini kita akan memasuki materi baru. Tapi sebelumnya kita akan mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari. Masih ingat gak? Terus baca surat apa? Al-Hujurat. Yuk kita baca dulu sama-sama. Membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang kedua kita akan baca Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah yang indah. Siapa yang mau disayang Allah di sini? Nah, bacalah yang baik ya, biar sama-sama mendapat pahala. Ya Allah, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafiq, ya Mu'in, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Kam, ya Adur, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Batin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubadi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Mutaqaddir, ya Muqaddir, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Abad, ya Tawwab, ya Mutakim, ya Ghafur, ya Rahim, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqim, ya Jamil, ya Wali, ya Muqim, ya Malik, ya Adar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasyid, ya Sabur. Oke, masih ingat gak tepuk 5 Asmaul Husna gak? Mana siapa? Mana siapa? Tepuk 5 Asmaul Husna. Adina. Al-Qudus. As-Salam. Maha. Sajad. Adina. Maha. Qamari. Ma'amanan.
Oke, sebelum masuk materi, Ibu ada film. Kita filmnya yang pendek aja ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Iya, tentang apa? Iya. Ini termasuk rukun iman atau bukan? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Satu iman kepada? Dua iman kepada? Rukun iman ada? Satu iman kepada Allah. Dua iman kepada malaikat Allah. Tiga iman kepada kitab-kitab Allah. Empat iman kepada rasul-rasul Allah. Lima iman kepada hari kiamat. Enam iman kepada qada dan iya, jadi rukun iman ada. Kalau yang lima namanya apa? Yang lima rukun. Kalau rukun iman ada 6. Ini kita akan mempelajari rukun iman yang berapa? Terima kasih. Yang keempat. Terima kasih, Bang. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul 2 pertemuan. Hari ini kita akan mempelajari supaya kalian bisa tahu apa sih arti iman kepada Rasul. Kemudian sifat-sifat Rasul itu apa saja. Juga kalian harus tahu kenapa Allah mengutus Rasul. Bisa nggak Allah langsung sendiri memberikan wahyu? Bisa, tapi kenapa harus melalui Rasul? Kemudian menunjukkan sikap berani, jujur, dapat percaya, dan cerdas. Nah, ini kisah Nabi siapa? Iya. Nabi Nuh yang paling terkenal apa mukjizatnya? Membuat? Keren, terima kasih, membuat kapal. Nabi, kisah Nabi. Wah, yuk dukung Nabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa berikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera raksasa. Bahtera itu kapal ya. Setelah dia berbohong dan bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah Kursinya berekin ke depan aja dulu saya. Kursinya berekin ke depan. sebagai lagi mulai. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk sadar, kau tidak. Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang boleh jauh dari ajaran Tuhan, masih ada orang-orang Duduknya yang bagus. mereka adalah Wal, Suar, Yahud, Yaok, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan beriman dipilih oleh banyak orang. Kalian harus memegang pesanku. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu iman tersebut. Satu persatu dari orang soleh tersebut meninggalkannya, membuat para pekerja merasakan kehilangan luar biasa. Siapa lagi yang akan meninggalkan jika mereka dosa? Lantas orang-orang, Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Engkau memiliki keterampilan mereka. Mengapa engkau tidak kuat atau untuk mengenai mereka? Mereka pun mencoba menemukan ini. Para ahli mulai berkali yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku bekerja sesuatu. Apakah tidak akan dilakukan? Siapa? Lalu ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, Iblis berhasil membuat manusia untuk berdosa. Setelah selesai membuat batu-batu itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah saudaraku, mereka adalah imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk kepada dosa. Dan itu, sebelum begitu, manusia boleh menegakkan tindakan mereka. Waktu berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai bersebar ke berbagai daerah. Dari mereka diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau tidak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenai pakaian dan segala kegiatan lainnya. Besar, kapan dia akan menyelamatkan kami dari baju besar? Tidak mungkin kalau yang malas ini akan masuk haji. Apa yang kalian kerjakan sia-sia? Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa alasan dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan kemampuan tersebut. Satu dari nabi lainnya, nabi sayangnya tidak ada percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lubang yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat terakhir itu tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya
tidak akan terjadi apapun. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun, hingga mereka salah dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang meledak. Hujan dari itu selama beberapa hari berturut-turut, air mulai terdengar semakin tinggi. Orang-orang paling berpasangan mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke puting-puting dan gunung-gunung. Lalu, kemanapun mereka pergi, air terus mendengar. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan dan doa. Hujan badai dan peristiwa terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama dan juga sulit terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi itu terus berkembang api di tengah ombak besar. Jika Allah memberikan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi itu terdapat di ketinggian yang sangat tinggi. Setelah keadaan hangat, Nabi Nuh dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh bertahap berikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari 10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa dan saat itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua peluru dan binatang yang lainnya. Lalu itu pun mencapai ke 1 juru. Begitu pula Pelajari tentang sifat-sifat Rasul. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, berapa Nabi dan Rasul yang harus kita imani? Berapa? 25. Terima kasih. Kemudian, coba sebutkan siapa saja nama Nabi atau Rasul yang kamu tahu. 1. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Daud. Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf. Nabi Daud. Oke, ada lagi? Nabi Isa. Nabi siapa lagi? Sudah 25? Belum. Minggu depan kita akan pelajari ya. Ada 25 Nabi dan Rasul. Oke. Nah, sekarang setelah ini, Ibu punya pertanyaan nih. Mau kamu yang maju atau Ibu yang tunjuk? Pertanyaannya apa? Semuanya konsentrasi. Nah, menurut kamu kan ditontonkan ya? Apa sih sifat yang dimiliki Nabi Nuh? Misalkan dia berani, atau orangnya menyampaikan amanah, atau dia orangnya kuat pendirian. Menurut kamu apa? Yuk, silakan yang mau menulis ke depan. Gak ada? Kalau nggak ada, kita ada permainan. Ada tepuk 1, 2, dan 3. Yang salah wajib maju. Oke? Yuk, konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Oke. Tepuk 1, 2, 3. 3. 3. 1, 2, 1, 2, 3. Wah, konsentrasinya luar biasa. Oke, tambahin jadi 4. Tepuk 1, 2, 3, 4. Oke, Aurel maju. Ya. Apa yang tadi misalkan Nabi Nuh itu orangnya teguh pendirian. Mau diapain kata orang pokoknya tetap apa namanya patuh. Menurut kamu tadi yang tadi kamu tonton bagaimana? Tulis 1. Menurut Aurel Nabi Nuh itu menurut Aurel gimana? Memberani kah? Ya kan? Sabar kah? Kan banyak ya? Iya. Silakan menurut Aurel tadi yang dilihat bagaimana? Silakan tulis, Pak. Iya, termasuk sabar ya. Sabarnya diapain tadi? Iya, walaupun ngapain bikin kapal orang gak hujan gitu ya. Apalagi dia melaksanakan perintah Allah tidak? Kalau melaksanakan perintah Allah namanya apa? Hah? Patuh, silakan yang mau tulis, yuk. Ayo, saling gak apa-apa, ayo tinggal tulis aja. Yuk. Patuh ya, buat perintah Allah ya. Ya, yang lain siap-siap. Jangan jauh-jauh, di sini aja, Bang. Jangan terlalu kecil, yang belakang gak kelihatan. Taat gak sama perintah Allah? Taat gak menurut Sarif? Nabi Nuh? Ya, ditulis. Berarti patuh dan taat. Ada lagi? Satu lagi ya. Nah, satu lagi. Allah memberikan perintah. Lalu disampaikan apa itu namanya? Tadi patuh sudah, taat sudah, sabar sudah. Apa ya yang belum? Hah? Tidak menyembunyikan perintah. Apa itu namanya? Itu nanti ada sifatnya ya. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, 4. Siapa tadi yang salah? Aska. Ayo, Kak. Dia termasuk orang yang soleh. Nah, tulis. Oke, terima kasih. Oke ya, terima kasih. Oke, berikutnya. Apa sih arti beriman kepada Rasul? Ada yang tahu? Atau sudah pernah dengar nggak apa arti beriman kepada Rasul? Pernah dengar tidak? Sudah tahu atau belum? Kalau sebelum tahu, simak ke depan. Dibaca sama-sama yang keras. 1, 2, 3.
Oke. Iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat. Gimana caranya iman kita? Meyakini sepenuh hati. Dirimu punya hati? Gimanakah dia? Di dalam sini, meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyunya kepada siapa? Kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Siapa yang hidupnya bahagia? Semua ingin bahagia? Dia nggak mau bahagia. Semua manusia ingin hidup bahagia. Nah, karena Allah tahu kita semua ingin hidup bahagia, makanya dikirimkanlah Rasul untuk menjadi petunjuk hidup. Gitu ya. Mau ditulis dulu? Kalau enggak nanti buka lagi ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi. Kenapa Allah mengutus para rasul? Satu. Karena menyampaikan wahyu dari Allah. Iya, makanya ada yang namanya kitab-kitab. Ada berapa kitab yang diturunkan? Ada berapa? Ada 4. Jangan ragu-ragu kalau menjawab ya. Kitab ada 4. Salah satunya kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Iya. Nah, kitab Al-Quran itu kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, melalui situ Nabi Muhammad menerima wahyu yang dituliskan dalam Al-Quran berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Kalau misalkan Allah menurunkan kelas 4C belajar Al-Quran satu hari dari juz 1 sampai 30 sanggup? Satu hari. Iya, karena Allah Maha tahu, jadinya dikirimkan sedikit. Sama seperti kita makan. Ada yang langsung makan satu piring? Ada. Bu, saya makannya lama kalau pakai sendok sama langsung piringnya aja deh. Bisa nggak? Nah, sama seperti itu ya. Jadi dalam menyampaikan wahyu juga sedikit demi sedikit. Yang kedua apa? Banyaklah manusia yang beriman? Banyak. Banyakkah yang manusia ingkar kepada Allah? Banyak juga. Mudah-mudahan kita sampai akhir zaman selalu beriman kepada Allah. Kemudian, apa yang ketiga? Menjadi teladan yang Naila, madep ke depan sayang. Madep ke depan nak. Lihatnya ke depan, papan tulisnya di depan, bukan di kemarian. Ya, Neng? Mana siapa? Oke, menjadi teladan yang baik. Kenapa Rasul itu dari kalangan manusia? Kenapa nggak malaikat aja yang jadi Rasul? Kan malaikat tidak pernah berbuat dosa ya? Kenapa coba? Karena kita manusia, maka contoh teladannya harus manusia. Kalau misalkan malaikat gimana ngelihatnya? Dafa perintahnya sholat, tapi yang contohin malaikat gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Malaikat yang sholat. Nah, tidak bisa. Nabi Muhammad manusia? Manusia. Hai. Manusia. Nabi Muhammad manusia? Manusia. Iya, Nabi Muhammad juga manusia. Diperintahkan sholat berapa waktu? 5 waktu. Bisa kita contoh? Iya, bisa kita contoh karena sama-sama manusia. Jadi Nabi Muhammad misalkan belajar sabar. Masih ingat nggak tentang pengemis buta? Disuapin tiap hari, tapi Nabi Muhammadnya dijelekin. Nabi Muhammad marah nggak? Nabi Muhammad dendam tidak? Nah, melalui Nabi Muhammad contohnya itu menjadi teladan yang baik, jadi contoh. Kemudian yang keempat apa? Memberi peringatan dan kabar gembira. Iya, kelas 4C. Kalau tidak mau sholat berarti siap-siap dapat peringatan. Kelas 4C, kalau yang dapat rezeki selalu bersyukur, insya Allah ditambahkan. Pilih yang mana? Mau yang mana? Pilih yang kedua ya. Nah, di dalam Al-Quran, ini kitab suci kita, di sana ada ayat yang menerangkan tentang yang memberi peringatan dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fadil, kalau misalkan sama ibu disuruh mencuri, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Perlu diikuti atau tidak? Nah, walaupun ibu yang memberi perintah, gitu ya. Tapi kalau misalkan kabar gembira untuk umat Islam, ya kan? Kalian ketika berpuasa Ramadan, bahagiakah ketika berbuka? Iya, itu ya. Kemudian ada berapa sifat wajib para rasul? 4. 1. Amanah, tabligh, khatanah. Ada nggak nabi yang menyampaikan kebohongan? Semua menyampaikan wahyu kabar?
Kebenaran. Adakah nabi yang tidak bisa dipercaya? Dikirimkan oleh Allah 3 ayat, disampaikan cuma 1, ada? Tidak ada. Kemudian menyampaikan, ada nggak yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad? Iya. Allah menyampaikan Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Ya kan? Apa ada yang dikurangi sama Nabi Muhammad? Tidak, karena Nabi Muhammad memiliki sifat tablik atau menyampaikan. Yang keempat apa? Fatona. Siapa di sini yang mau cerdas? Tadi kita sudah menghafal surat Al-Hujurat perlahan-lahan. Ternyata menghafal Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak. Jadi kalau kalian mau yang cerdas, belajarlah menghafal Quran sedikit demi sedikit. Gimana caranya supaya tidak lupa? Dipakai saat sholat. Ya. Nah, ternyata ada sifat yang mustahil. Apa sih sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin dimiliki para rasul. Apa saja? Mana yang keren? Wah, anak ibu tinggal separuh. Mana yang hebat? Iya, ini mustahil. Nggak mungkin ya rasul itu mempunyai kizib. Apa kizib? Siapa di sini yang suka bohong? Ada yang suka bohong? Kalau kamu tahu sebuah keburukan, telan seperti kamu minum obat. Jangan diceritakan ke orang lain. Kalau kamu tahu, Hafiz tahu, ibu habis mukul temanmu. Boleh nggak disampaikan ke orang-orang? Itu nggak baik ya. Tapi bilang, ibu nggak boleh mukul teman aku. Ingatkan yang baik. Karena ya, gitu. Kemudian, khianat. Apa khianat? Tidak amanah. Mungkin nggak sih Nabi kayak gitu? Nggak mungkin ya. Karena mereka adalah manusia pilihan. Kemudian, khidmat. Apa artinya? Nah, yang tadi Allah menyampaikan wahyu, 3 ayat disampaikan cuma 1 ya, Vigo? Ya, cuma 1. Nabi disembunyikan atau tidak? Kalau dikirimkan wahyu 3, disampaikan hanya 1, disembunyikan atau tidak? Nah, itu Rasul tidak mungkin memiliki sifat itu. Kemudian, apa nih balado? Siapa yang di sini pengen jadi orang pintar? Adakah di sini yang ingin jadi orang yang bodoh? Boy mau. Kok tunjuk tangan? Ibu doakan semoga kalian kelak menjadi anak-anak yang cerdas. Menjadi anak-anak yang hebat. Tapi ada syaratnya. Harus sabar dalam lelahnya belajar. Kalau kamu nggak mau capek sekarang, nanti hari tuanya sengsara. Siapa yang mau bahagia? Kalian pernah lihat orang-orang yang hebat di luar sana? Apakah mereka tiba-tiba cling langsung hebat? Mereka semua belajar seperti kita ya, bahkan belajarnya lebih dari kita. Udah belajar di sekolah, kurangnya les, lalu ngaji, lalu kursus. Makanya mereka jadi orang-orang yang hebat. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan Kak? Oke. Nah, supaya kita gampang mengingat, ini ada tepuk sifat wajib. Oke. Mana siapa? Oke. Jadi tepuknya diagalis. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik. Oke, sekali lagi. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Menyampaikan amanah, percaya, padanan, tegas. Oke, semoga apa yang kalian sebutkan itu ada pada diri kita semua. Nah, sekarang kemarin ibu sudah minta bawa lem, bawa gunting, bawa lakban sudah siapkan. Hai. Yang belakang konsentrasi. Dengarkan dulu perintahnya. Oke. Ibu di sini, tadi kita sudah belajar sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Satu apa tadi? Sidik, apa artinya? Jujur. Kedua, tablik, apa artinya? Menyampaikan. Yang ketiga, amanah, apa itu artinya? Terpercaya. Keempat, watona. Cerdas, keren ya. Nah, kita akan membuat pembatas buku. Tahu pembatas buku? Nah, tapi dalam pembatas buku ini, kan pembatas buku ada depan belakang ya. Nah, nanti yang bagian seperti ini dituliskan salah satu sifat Rasul. Kamu boleh, nanti akan dibagi ya. Kelompok 1, sidik. Kelompok 2, tablik. Kelompok 3, amanah. Kelompok 4, fatona. Ya.
Nah, nanti yang kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, berarti di sini nanti sidik. Sidik artinya apa tadi? Nah, nanti bagian sini tulis sidik artinya jujur. Nah, apa yang bisa kamu lakukan dengan jujur? Misalkan, aku berusaha menjadi anak jujur. Buat kalimat seperti itu ya. Kalau ibu, Allah sayang anak yang amanah. Karena ini amanah artinya terpercaya. Nanti yang amanah tidak boleh pakai yang ini ya, harus sendiri ya. Ini contoh. Jadi sama nih, ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Ya, sidik artinya apa? Nah, contohnya aku akan berkata jujur dan sopan kepada teman. Nanti kamu satunya, yang satu sifat Rasul, yang satunya apa yang mau kamu lakukan? Ya, kalau jujur itu ngapain? Gitu ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Nanti, hai, halo. Ini kan masih kosong ya. Nanti kamu yang isi di sini. Lalu yang sebelah sininya kamu sendiri yang bikin hiasannya, bikin kalimatnya. Bisa? Saya, yuk, Ibu bagikan dulu. Nanti setelah dibuat, dipotong, dilem, dan ditempel. Yang laki-laki. Yang perempuan. Yang laki-laki berapa? Nah, sidik artinya, kalau sidik ya. Yo, ini tadi apa? Tablik, menyampaikan. Aku harus iya. Terus saya tulisannya Bang Salim tidak hanya warna ya, harus ada tulisannya nanti. Ditulis dulu, baru diwarnain. Nanti kalau udah diwarnain nggak bisa ditulis. Oke, yang di sini. Apa? Yang ini nggak usah, yang di sini yang kamu lihat sendiri. Ya. Kamu tulis dulu kalimatnya. Kalimat kata. Iya. Kalau amanah kamu kan amanah artinya apa? Kamu apa yang mau kamu lakukan supaya dapat dipercaya? Amanah berarti kalau amanah aku akan belajar di sekolah dengan baik. Itu kan? Kamu boleh sama ya? Oke, yuk. Yo, kalimatnya apa? Nay, ayo Nay. Nay, mana pensilnya mana Nay? Apa? Aku akan lebih cerdas. Boleh? Nah, silakan. Ada lagi nggak pulpen yang lain? Abang boleh pinjam pulpennya? Ini ya. Yes. Maksudnya? Kamu apa? Kamu tidak membocor, tidak menceritakan keburukan yang lain. Oh iya, itu aku nulis kayak gitu. Ya udah, kayak gitu. Bisa, oke. Seperti jangan seperti ini, ganti. Akan kamu kan amanah. Aku akan belajar dengan sudut-sudut saya. Kan amanah orang tua kan? Iya kan? Suruh belajar dengan baik amanah kan? Amanah, kamu mendengarkan? Kamu lihat, aku akan jadi pintar di sekolah. Pintar, cerdas. Kesini ke Patona. Iya. Aku akan jadi orang terpercaya. Kan amanah. Aku jadi orang. Oh bisa, oke. Ya, itu rapi sudah bisa tuh teman-teman. Itu apa? Udah apa? Amanah, boleh. Ya. Ya. Nah, ininya kamu hias sendiri bebas. Apa? Di ini aja ditutup pakai krayon aja kan satu tutup. Bebas sayang. Oke, keren banget. Yang di sini. Aku orang yang dapat dipercaya. Bisa. Udah apa? Amanah. Amanah itu apa? Amanah itu aku pandai menjaga rahasia. Betul kan? Boleh. Nah, dihias sama kamu, Bang. Ini yang buka siapa ya, Bu? Apa? Jadi buka situ. Mana? Itu tadi lo yang mana? Aku akan menjalankan amanah orang tua. Itu anak mana, Bu? Ini amanah. Aku di mana di sini? Oh iya, katakan aku buat ini. Neng, kita beli Neng. Iya. Terima kasih ya, Bang. Aku akan jadi orang terpercaya di sekolah. Iya.
Ya iya, kalau amanah, aku orang yang bisa dipercaya oleh guru. Kan percaya. Kenapa? Pada dua lain aku potong, terus kamu tempel. Itu jadi namanya Udah lagi apa? Di mana? Udah ditempel ininya sayang. Nih, ini nanti kalau udah selesai, kamu bagi dua nih, ini nanti ditempel pakai lem, boleh kan? Nah, nanti kamu potong dulu. Kamu potong dulu. Ayo, Nay, ditulis, Nay. boleh gak? Ayo. Cari. Nih, ya, Bu, kamu potong dulu. Kita udah dipotong, baru dikasih lem. Jadi deh namanya di atas buku, ya. Oke. Kalau aku belajar biar lebih cerdas. Kamu apa? Itu. Nih, aku akan Belajar biar lebih cerdas. pintar. Bisa, boleh. Dah, Kan aku begini. apa? Bebas, tulisannya apa nih? Ini aku jujur kepada keluargaku. Boleh, pintar. Yuk, yang sudah maju yuk. Bacakan apa yang kamu tuliskan. Aku orang yang bisa dipercaya di sekolah. Aku bisa dipercaya. Aku orang yang bisa dipercaya di sekolah. Boleh gak? Apa itu? Aku pandai menjaga rahasia temanku. Bisa. Yuk, yang sudah. Ada yang sudah? Nah, nanti kalau yang sudah kan itu hasil potong. Nanti dipotong, ditempel. Tadi suruh bawa lakban kan? Nanti kalian kalau supaya tidak kena air, ini dilakban. Jadi kalau kena air tidak luntur, tidak rusak. Jadinya seperti ini. Nah, nanti setiap kamu ada di buku kamu nanti sini, kamu selalu baca. Jadinya kamu selalu termotivasi. Nanti taruh di sini kayak begitu. Ya kan? Ya. Abang sudah. Nah, kalau sudah ini digunting dulu. Jadi nanti biar kayak gini. Yuk, digunting dulu pinggirannya. Ya, nih digunting. Jadi nanti kalau sudah digunting nanti jadinya seperti ini. Nih. Ya. Tapi ini kan udah ada tulisannya kan? Kamu nanti guntingnya jadi seperti ini ya. Oke? Nih, kalau yang perempuan nanti digunting. Kalau sudah digunting jadinya seperti ini. Ya kan? Setelah digunting, ditempel nih. Maka jadinya akan seperti ini. Jadi yang tadi kamu dapat, kamu gunting, ditempel. Setelah ditempel, maka jadilah pembatas buku. Ya. Abizar apa? Abizar apa? Mana? Apakah Abizar suka berbohong? Nah, aku akan selalu percaya. Aku orang yang bisa dipercaya. Kan bisa. Ini boleh dengan semuanya. Bebas ini wadah juga. Oke, ya. Oke, tinggal dilipat ya, Bang. Ada lem. Nah, boleh kan? Nah, ini samain. Ya kan? Jadi deh. Kamu selalu baca. Dilem dulu ya. Coba dilem. Ya, dilem yang sudah. Kalimatnya yang terpenting jangan sampai ketinggalan ya. Oke, yang sudah maju ke depan ditunjukkan ke teman-teman. Ya, digunting. Yo, yang sudah ditunjukkan. Yang sudah tunjukkan dilihat. Yo, mana? Iya, tuh sudah jadi ya. Oke, yang lainnya menyusul. Oke, hebat. Oke ya. Kalau sudah selesai, dirapikan alat tulisnya. Dirapikan alat tulisnya. Dan dirapikan alat tulisnya. Kita akan asesmen sebelum kalian berakhir pembelajaran hari ini. Sudah tadi sudah selesai? Oke, kita tadi sudah membuat pembatas buku dengan meneladani sifat-sifat para rasul. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita kerjakan dulu lembar kerja peserta didiknya. Kasih ke temannya saya. Ditulis nama. Tulis namanya. Mana pensilmu? Ini yang sudah ada pensilnya, tolong diestafet ke kawannya. Ditulis namanya. Boleh, pakai pulpen boleh. Boleh. Iya. Sidik artinya apa tadi? Iya. Tulis namanya. Yo, ini ada nama dan kelas. Ya. Kenapa? Mau pakai pulpen boleh. Boleh pakai pulpen. Kalau tidak ada pulpen pakai pensil juga boleh. Ya. Oh belum maaf. Lewat ya. Sudah semua dapat LKPD-nya? Nah, coba tadi kan sudah dijelaskan. Sekarang mencoba menjawab sendiri pertanyaannya. Ayo diingat-ingat kembali. Apa ya tadi sidik? Apa itu fatona? Apa itu tablik? Apa itu amanah? Nah, diingat-ingat kembali.
Tanggal berapa? 10. Tanggal 10 Oktober. Sudah? Sudah. Kelompok yang lain juga sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Di ketua kelompok masing-masing dikumpulkan. 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 Sudah? Dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah dikasih nama? Oke, kumpulkan. Berkelompok dikumpulkan. Sudah? Mana siap, Bu? Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul. Ada berapa sifat Rasul? 4. Apa saja? 1. Siddiq artinya 2. Artinya 3. Artinya 4. Artinya alhamdulillah. Nah, usahakan apa yang sudah kita pelajari kita terapkan. Kayak tadi ada yang mau jadi bilang tadi apa? Aku ingin jadi anak yang jujur. Aku ingin belajar supaya lebih cerdas. Aku ingin menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang sini tadi apa? Tablik. Aku akan selalu menyampaikan apa yang baik-baik. Itu saja, ada pertanyaan sebelum ditutup? Jika tidak ada, mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ketua kelasnya mana? Kita berdoa pulang. Duduk siap. Mana siap, Bu? Sudah siap? Oke, silakan. Stand up. Repeat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Clap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, dan nanti pertemuan materi selanjutnya akan kita pelajari minggu depan. Tadi baru mempelajari sifat wajib, minggu depan kita lanjutkan sifat mustahil, 25 nabi dan yang lainnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.